Selamat pagi dari Kota Padang. Kita langsung ke loket bis Epastar di Jalan Bypass Kota Padang ya. Ini jam 8 kurang 10. Saya udah datang ke sini. Dan juga berangkatnya itu jam 8.30. Saya pesan via WA ya. Jadi udah transfer TP. Tinggal bayar sisanya, kita laporan dulu pengambilan tiket. Ini loketnya bersebelahan dengan Putra Pelangi ini ya. Nah, ini loketnya. Assalamualaikum. Iya. Dua 125 lagi ya. Iya. Mega ya. Fotonya bang yang Ini kok. iya. Nah, ini dia. Dapat snack dan ini dia penampakan tiketnya. Epastar Padang Palembang jam 8.30 pagi. Dapat amplop ya. Dapat voucher makan 20.000 satu kali. Dan ini dia bis kita. Nomor 025. Nah, ini bagasinya, nggak bagasi tembus tapi udah penuh. Nah, ini loket-loketnya, penumpang yang masih menunggu di luar. Jadi bis Epastar ini salah satu yang terbaik di jalur Padang Palembang ya, karena sudah dapat voucher makan, dapat snack pula. Nah, ini kita masuk dulu, udah mulai dibuka bisnya untuk kita lihat review interiornya ya. Ini alas kakinya bahan kayak kayu-kayu gitu ya, coklat. Ini kokpit Mercy 1626. Ini dia seat kita 1D high seat, rimba kencana, selimut, bantal, leg rest yang pasti tuh. Nah, ini penampakan seat yang 1A 1B. Nah, ini by high rimba kencana, itu ada reclining seatnya ya, tombolnya. Nah, ini ada sekatnya juga, jadi agak kurang leluasa. Enakan pilih seat 2 ke belakang kalau yang kakinya panjang ya. Ini karena saya melihat jalan aja nih, jadi duduk di depan. Nah, ini view kita ke depan selama 2 hari ke depan ya. Besok pagi baru nyampe. Nah, ini kokpitnya. Kita lihat dulu ke belakang. Ini karena seatnya agak lebar, jadi jalan gangnya agak sedikit sempit ya. Nah, ini seat yang di tengahnya. Kita lihat ke belakang, ada 7 baris. Kanan, 6 baris kiri, 8 baris kanan ya, total 32 seat nih paling belakang. Ini biasanya untuk driver, tapi kalau dijual ya lumayan. Nah, ini ada toiletnya juga, tapi nggak ada sekat ya, nggak ada smoking room. Ini agak lebar belakangnya untuk naruh paket yang berlebihan tuh, jadi agak maju sedikit seatnya. Ini kita lihat dulu toiletnya, masih gelap, bersih ya, standar lah. Nah, ini tangga belakangnya. Ini kalau kita duduk di kursi belakang ya lumayan tuh, tinggi 175 cm, nggak mentok ya. Ada tempat sampahnya juga di gang tuh, kalau belakangan bisa masukin kaki ke bawah ke kursi yang di depan ya. Terus ada soket tempat naruh kantong barang di belakang kursinya tuh. Nah, ini untuk cup holder minum ya, jadi ginilah, lumayan lega. Nah, ini lover AC nya ciri khas dari Tentrem ya, bulat-bulat gimana gitu. Ada slot USB nya, yang penting nih bisa ngecas, asik. Nah, ini ada armrest nya.
Ini bagasi atasnya model terbuka ya, jadi lebih mudah untuk ngambil barang. Ada TV juga di tengah tadi. Nah ini leg restnya lumayan tebal ya kalau seat dari Rima Kencana. Elegan ya kalau melihatnya, tapi agak sempit tuh, mepet. Kita lihat yang sebelah kiri sama aja, tapi lebih enak yang kiri kayaknya ya. Ini lekukan kursi Rima Kencana nih the best lah. Nah ini penampakan view dari tengah ke belakang, ini penampakan view dari tengah ke depan. Ada parfumnya juga tuh, wangi ini bisnya. Ini view ke sampingnya ya, luas kacanya. Ini kita kembali lagi ke luar untuk lihat-lihat suasana loket dan review eksterior bisnya. Kita naik bis berbodi H7 dari Tentrem Avante H7 versi OH1626 air suspension. Nah itu ada by Rahayu Sentosa. Biasa jalan Palembang juga tapi nggak dapet yang itu kita ya. Bisa pakai Traveloka, bisa milih seat juga dia. Ini Tentrem H7 versi 1626 ya, generasi pertama ya, selendang ya. Tulisan Galamai. Ini perbedaan Tentrem nanti yang generasi awal sama yang generasi terbaru sebelah kiri kita. Helmnya mantap nih. Ini agak bois juga ini kelihatannya ya. Ini penampakan lampu dari Tentrem Avante ya, keren ya. Si Jenong. Jadi Pastar ini rata-rata bodinya Tentrem ya kebanyakan. Memang dia ada bodi Rahayu Sentosa, Jetliner, ada masih sisa beberapa. Nah ini selendangnya masih selendang lama ya. Jadi dulu Pastar ini awal mulanya dari bis pariwisata asal Palembang yang merambah ke jalur akap. Awalnya mulai dari bodi mesin depan ya, Tentrem Max single glass Hino Akal itu kebanyakan armadanya, dan masih eksekutif biasa unit Parwis, tapi sekarang semakin lama semakin berubah dan menciptakan eksekutif leg rest ya. Terus jalan juga Jakarta Padang, tapi sekarang udah off. Jakarta Palembang jadi terpisah ya, Jakarta Palembang dengan Padang gitu. Nah ini jam 8:30 kurang 2 menit, lebih cepat 2 menit kita sudah berangkat dari loket bypass Padang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini nanti kita lewat jalurnya dari Padang Panjang ya, lewat Lembah Hanai, Danau Singkarak, jadi tendangannya bakalan indah nih. Udah berangkat pagi, ngelewatin jalur indah, siang hari mantap. Jadi kita jalurnya memutar ya. Ini kita review dulu snacknya nih, pakai kotak nih, mantap. Ada nomor HP-nya juga. Nah ini ada bakwan mah, jarang-jarang ada bis yang nyediain makanan asin. Suka, bagus sih untuk makanannya, pas. Coba minumannya yang manis ya, mungkin teh botol bisa lebih mantap, tapi udah lumayan nih. Ada roti rasa coklat nih, merek Andalas. Bisa jua. Nah ini kayaknya produksi dari Sumatera Barat ini sendiri. Oke, jadi selamat menyaksikan perjalanan Sumbar menuju Sumatera Selatan.
Komplek Pertamina 2.400 Bu. Iya. Harga 4. Oh ya. Iya SAM ya. Iya. Iya oke Bu ya. Iya. Anak tuh kompak juga kayaknya ya. Raya Haji kemudian anak iya. Dapat apa kau mau sangat kau lagi. Balik deh air, udah nyampe deh air. Ya, tunggu cuma berapa menit, cuma 20 menit kan berapa? Panjang. belok jalanan. Belok jalanan.
Kau. Kalau tiba di Banai. Ayam mancua. Ya, ni tarikan Padang Panjang dulu, Padang Panjang baru lewat siapa ke Solo. Okey. Lah. Apa? Telur lah. Tajam. Mana siapa? Bantu kau. Kau layarnya. Ada bagian lagi. Iyalah. Tidak apa-apa.
11:30 pagi kita di Terminal Balai Solok menaikkan penumpang kembali. Ini ada transitan dari yang naik dari Payakumbuh Bukit Tinggi dari bis sebelahnya untuk dipindahkan ke bis kita. Jadi sistem Epastar ini kalau misalnya dari Payakumbuh Bukit Tinggi enggak full ya, salah satunya entah dari Padang atau ya dari Bukit Tinggi yang langsung ke Palembang, yang satunya hanya transit aja ya. Jadi masih sistem transit, tapi kalau rame ya dua-duanya jalan, dua bis bisa jalan ya. Ini kita lihat ada loket Epastar itu di sini ya, samping loket bisnya ANS. Cuman 15 menit sekitar itu kita udah jalan lagi ya. Nah ini langsirannya Bodi RS. Jadi di Padang ada, di Bukit Tinggi ada Bodi RS. Dia masuk nanti ya. Kan nanti bulan Juni masuk. Bulan Juni ini dia masuk. Kewajiban kan sekarang di pembangunan aja nih, kewajiban Pak Reza. Nah, jadi kalau misalnya untuk apa sih namanya, untuk yang kornis yang waktu segala macam itu kan memang kemarin kan oke. Ya kalau misalnya tanda tangan kan untuk potongan tantangannya belum apa sih namanya, belum terakhir.
Tahu kuah. Tahu kuah. Tahu kuah. Gimana katanya? Dia agak dingin. Jakartanya di mana? Jakarta.
Dia kecelakaannya di Jakarta. Buah, jagung manis. Oke deh, ini 8 10.000 berani. Alail. Pergi deh angin, pergi deh gua. Bisa 10.000. 8 10.000 Pak. Jual kalau 8 bisa. Oke, permisi, assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu. Jumpa lagi bersama kita di sini. Jam 12 siang kita sampai di Terminal Solong. Sekarang kan untuk kepanjangan jadi lanjut part 2 ya. Tunggu part 2 nya.